Oke, kembali lagi teman-teman. Pada kali ini kita akan kembali membahas tentang homework penjualan retail online. Pada terakhir sesi 2 kita mengerjakan bagian yang analisa jumlah transaksi, dan itu pun bisa dibilang belum beres. Lalu untuk yang sekarang ini saya hanya akan ketika ada coding hari ini, nggak ada script apapun. Di sini saya hanya akan interpretasikan hasil kerja saya. Ini dibanding yang sesi 2 kemarin, ini udah berbanding cukup jauh. Karena memang waktu yang sesi kedua itu saya ngerjain cukup kebut ya. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin bisa dibilang keliru. Lalu pada minggu kemarin saya sempat memperbaiki beberapa bagian source code-nya sampai hari ini, dan hari ini sudah selesai. Jadi langsung aja kita interpretasikan. Itu bahasa ininya kita presentasikan. Lalu kita mulai saja di sini. Sebenarnya untuk beberapa kode yang saya ubah mungkin bisa kalian lihat di sini. Di sini saya tambahkan create fungsi effect load, di sana sebuah visualisasinya saya masukin ke dalam fungsi, karena memang di presentasi kali ini akan maksudnya visualisasinya akan banyak ditampilkan. Jadi saya gunakan fungsi ini biar saya bisa gunakan berulang-ulang. Lalu di sini data selisih per tahun. Jadi saya membuat sebuah selisih rata-rata tiap tahunnya. Di sini ini algoritmanya seperti ini. Ya, iseng-iseng gini lah, walaupun sebenarnya sini nggak begitu penting memang, tapi sekalian ngesah, tak nggak apa-apa lah. Sekalian lihat skripnya. Oh iya, satu lagi di sini mungkin nanti untuk source kodenya akan saya taruh pada website Kaggle nanti, jadi kalian tunggu aja linknya di video ini. Oke, langsung saja kita presentasikan. Pada bagian yang pertama, berdasarkan data yang dimiliki dimulai dari tahun 2009, nilai rata-rata revenue tahun tersebut ialah 18,71 dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 360. Itu tidak 360 ribu, itu nggak tahu benar atau enggak, mungkin bisa kalian kalkulasiin sendiri dengan jumlah transaksi sekitar 4.413. dan jumlah transaksi ini didapatkan dari jumlah data ini. Lanjut aja. Selanjutnya di sini ada dua visualisasi. Agak repot sih kalau misalnya kita presentasiin di sini, tapi tak apalah, kita bisa sambil lihat kodenya di sini. Mungkin bisa kalian lihat di sini kodenya. Yang kedua, jumlah transaksi di tahun 2010 meningkat sangat drastis melebihi 1000%, tepatnya 1157% di angka 510.694 untuk peningkatan jumlah transaksi. Mungkin sebenarnya lebih enaknya di sini tambah jumlah transaksi ya, di sini ya. Bisa sih tambahin teks gitu kalau mau lebih lengkap ya gitu kan. Ya nggak apa di sini. Angka peningkatan tersebut tidak diikuti rata-rata revenue, hanya naik 1,20 di angka 1991 atau sekitar ini nggak saya kalkulasiin lagi nih. Jadi di sini naiknya hanya 1,20 pounds. Itu berapa saya nggak tahu, bisa kalian cari sendiri. Yang pasti di sini yang naik cukup signifikan itu hanya jumlah transaksinya aja, tapi tidak diikuti dengan peningkatan rata-rata. Nggak tahu ya, peningkatan revenue 120 itu cukup besar atau enggak. Walaupun memang di sini kelihatannya cukup tinggi ya kan, cukup curam ke atas. Karena memang nilai revenue yang di sini kolom setnya itu nempel-nempel, nempel-nempel 18,8, 9, misalnya cuman beda 0,2 aja. Oke, lanjut. Ke bagian selanjutnya, jumlah transaksi tahun 2011 sedikit menurun 4,30% di angka 400.900 pokoknya segitulah. Banget yang ngomong kayak gini ya. Itu segitu turun, tapi walaupun turun
turun, tapi nilai revenue ini tetap naik di sekitar 0,15 pounds. Di sini nilai transaksi turun, tapi enak juga sih kalau misalnya ditulis transaksinya nggak ditulis ini ya, jumlah. Jadi kita nggak bisa ngebayangin. Mungkin nanti pada kali di sini bakal buat dua, mungkin bagusnya ya, dua perbandingan, atau mungkin digabungkan bisa atau enggak, cocok atau enggak nggak tahu. Di sini satu nilai transaksi dan sini ininya. Tapi intinya di sini walaupun jumlah transaksinya turun, walaupun transaksinya turun, hal itu tak memengaruhi atau istilahnya nggak menurunkan nilai revenue-nya. Nilai revenue naik angka di sini. Jadi di sini kesimpulannya, berdasarkan pada penjelasan poin-poin sebelumnya bahwa peningkatan rata-rata revenue selama 2 tahun 2009 sampai 2010 tidak cukup signifikan meskipun terjadi persentase peningkatan transaksi yang cukup besar sampai menyentuh 1000% antara tahun 2009 ke 2010. Tapi hal tersebut tak membuat rata-rata revenue naik drastis. Bahkan untuk menyentuh 2 pound sterling pun tak sampai. Benar, itu benar. Di tahun selanjutnya, proses transaksi cukup stabil dan hanya turun 4%-an. Meskipun begitu, rata-rata revenue naik 0,15%. Itu analisnya untuk sesi yang pertama. Mungkin untuk pertimbangan kenapa, mungkin sini teman-teman bisa traveling sendiri ya pikirannya kemana. Kalau alasan kenapa transaksi bisa naik drastis tapi tidak bisa diimbangi nilai rata-ratanya, maksudnya nilai rata-ratanya bisa diimbangi. Mungkin waktu pas bootcamp kemarin kan dijelasin, mungkin bisa karena diskon atau pengguna baru ya kan, atau ada pengguna bot di situ, atau mungkin juga pengguna yang belum punya akunnya gitu. Lanjut ke transaksi, menganalisis transaksi per tahun. Nah di sini kemarin sempat ada kebingungan ya kan, karena bisa dibilang waktu pas bagian sesi 2 ini saya cukup terburu-buru bagian akhirnya. Tapi hal tersebut pada hari Minggu kemarin bisa saya atasi dan saya perbaiki juga. Dan ini dia yang berubah mana ya? Yang berubah di sini nih, hitung jumlah transaksi bukan? Nah di sini nih. Di sini saya buat transaksi hitung rate setiap tahunnya, customing tanpa duplikasi. Di sini kan urusan ini saya geser ke bawah nih bagian grafiknya, karena memang ada beberapa bagian yang diubah. Oke, hitung cancel rate untuk setiap tahunnya. Jadi di sini untuk customer saya pisah ke dua bagian. Yang pertama customer cancel tanpa duplikasi. Maksudnya di sini customer cancel keseluruhan data transaksi yang ada, entah itu pada pelanggan yang sama, tak peduli hak tersebut. Ini jumlah customer keseluruhannya. Ini lalu kita buat cancel rate-nya temu, iya itu akan dipakai. Ini dipakai ya, ini kalau ini belum dipakai, nanti yang dipakai itu justru yang dengan duplikasi. Maksudnya kalau yang tanpa duplikasi itu dihitung berdasarkan pelanggannya. Oke, kebalik ya, jadi berdasarkan, maksudnya di situ pelanggan terhitung jumlah, maksudnya gimana, kita ulang tar. Jadi hitungannya itu tanpa duplikasi itu bisa dibilang hitungan satu tahun tersebut dengan pelanggan yang sama. Oke, jika customer cancel dengan duplikasi ini, jadi seluruh transaksi yang ada tanpa mengindahkan pelanggannya, entah itu pelanggannya sama atau enggak, tak peduli hal tersebut. Oke, fix yang ini. Kita mulai lanjut di sini, dan ini yang bakal dipakai. Intinya mah untuk scriptnya sama aja dengan tanpa duplikasi, hanya beda nilainya saja. Nilai ini bagian nilainya, ini bentuk, ini fungsi sama seperti pada sesi pertama. Ini pun saya buat fungsinya karena memang nggak gunakan cuma satu. Jika kalian pernah, sebenarnya contohnya kalau kita rasanya menganalisis sebuah data, pasti ada proses yang namanya presentasi data.
Jadi nggak mungkin kita mempresentasikan data hanya dengan satu grafik saja, pasti dengan grafik bermacam-macam. Dan mungkin itu bisa disesuaikan dengan perubahan mana yang ingin kita presentasikan lebih dahulu. Oke, sini nah ini bagian yang pertama. Ada berapa? Ada 3 ya. Satu, ini yang pertama keseluruhan. Jadi data keseluruhan. Yang di sini data selesai. Yang kuning ini data canceling. Karena memang jarak yang datanya cukup jauh, jadi saya buat sebuah sub-axis kecilnya untuk menjelaskan ini. Bentuknya sama semua sih, ya kan? Huruf L terbalik, dimana L itu huruf L. Oke, interpretasinya, transaksi yang terjadi antara tahun 2009 sampai 2011. Terdapat 2 aktivitas yang mempengaruhi proses transaksi tersebut, yaitu penyelesaian dan pembatalan transaksi. Dari sini pun terlihat jumlah transaksi yang diperoleh setiap tahunnya. Lanjut ke bagian bawah. Di sini udah mulai hilang nih bagian ini finish, transaksi finishnya, karena mungkin dihapusnya itu alasannya nilainya cukup nempel nih dengan keseluruhan data di sini. Karena nilai keseluruhan dan selesai cukup tipis atau dekat, dengan perbedaannya sekitar 800.000, jadi kita hapus saja. Sebenarnya nggak ada pengaruh, nggak begitu ini sih, dibanding memang kalau dituin datanya semua juga agak repot. Lagi permintaan maksudnya, apalagi data yang dibutuhkan atau diminta itu cuman canceling sama keseluruhan aja. Cuman ya lah kalau misalnya kita menggabungkan data finishnya. Selanjutnya, jika diperhatikan perbedaan keseluruhan dan cancel, di mana yang terdekat saja masih berbeda sekitar ribuan, apalagi kedua proses ini berbedanya sekitar 300.000 kurang untuk yang paling dekat. Jauh juga ya dari ini nih, yang paling dekat nih itu bedanya aja 300.000, ini 40.000 loh ya, bukan 4.000 doang. Jauh juga ya emang sih range nilai dari y-axisnya tadi. Selanjutnya, mungkin sudah dipastikan bahwa cancel rate-nya cukup atau sangat kecil sekali, jadi akan kita coba hitung dengan rumus tersebut. Nah, rumus ini yang dimaksud. Bagusnya ada ini sih, ada kotaknya ya, apalah. Selanjutnya bagian ini ada yang dikurung, ini nilai cancelling rate-nya nih, yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Setelah kita hitung cancel rate-nya, ternyata nilai cancelling rate-nya tidak yang sampai 5%, dan ini tren yang cukup bagus. Jadi dari keseluruhan data transaksinya itu hanya sekitar di bawah, katanya intinya di bawah 5%. Itu cukup bagus ya cancel rate-nya. Terlebih transaksi tahun 2009 dan ke 2010 naik cukup signifikan. Nah, ini bisa dilihat pada sesi 1 nih. Interpretasinya bisa dilanjutin sih. Di sini kita bisa lanjutin dengan misalnya pakai customer yang tanpa duplikasi. Jadi di sini bisa dicari juga berapa pelanggan baru setiap tahunnya. Misalnya dimulai dari tahun ini awal. Jadi kalau ini sebutannya pelanggan baru semua pasti. Lalu yang ini nanti setelah di sini dicek datanya, istilahnya diseleksi mana data yang baru, enggak dihitung berapa seperti itu. Tapi untuk ini udah cukup lah. Mungkin cukup sekian saja video saya pada hari ini.
Terima kasih.